Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Gunawan, NIM 2018 51057 dari kelas D Praktikum Pemrograman Jaringan. Di sini saya akan mempraktekkan lab 3.5.7 membuat unit tes di Python. Untuk tujuannya yang bagian 1 yaitu menjalankan device JVM, kemudian part 2 explore di framework unit test, part 3 test function di Python dengan unit test. Untuk latar belakangnya, unit testing adalah pengujian fungsional yang terperinci dari potongan-potongan kecil kode, garis, blok, fungsi, kelas, dan komponen lain secara terpisah. Framework pengujian ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan Anda membuat pernyataan tentang kondisi yang dapat diuji dan menentukan apakah pernyataan ini valid pada suatu titik dalam eksekusi. Contoh framework pengujian di Python yang pertama yaitu ada PyTest. Otomatis mengeksekusi skrip apapun yang dimulai dengan tes atau diakhiri dengan test.py. Dan di dalam skrip itu secara otomatis menjalankan fungsi apapun yang dimulai dengan tes underscore atau tes menggunakan s di akhir underscore. Kita dapat menguji unit sepotong kode dengan menyalinnya ke dalam sebuah file, mengimpor PyTest, menjalankan fungsi pengujian dengan nama yang tepat, menyimpan file di bawah nama file yang juga dimulai dengan test underscore, dan menjalankannya dengan PyTest. Yang framework yang kedua yaitu ada unit test. Kerangka kerja yang paling kecil menuntut sintak yang berbeda dari PyTest. Untuk unit test, Anda perlu membuat subkelas dari kelas test case bawaan dan menguji dengan mengganti metode bawaannya atau menambahkan metode baru yang namanya dimulai dengan test underscore. Langsung aja ke langkah-langkahnya. Untuk bagian pertama yaitu menjalankan device JVM. Untuk part 2 yaitu explore framework unit test. Python menyediakan framework untuk mengujian namanya unit test dengan menggunakan library standar. Bisa mengeksplor framework ini di Google atau YouTube dengan menuliskan referensi kata kunci Python unit test framework. Karena di bawah ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Langsung saja ke perintah yang pertama yaitu perintah yang dapat digunakan di unit test dapat ditampilkan dengan perintah Python -m unit test strip a. Langsung ke part 3 yaitu pengujian function di Python dengan unit test. Di bagian ini saya akan menggunakan unit test untuk menguji fungsi yang melakukan pencarian rekursif dari objek JSON. Fungsi tersebut akan mengembalikan nilai berupa key tertentu. File yang nanti akan dibutuhkan ada 3 yaitu recursive JSON search.py. Script ini akan menyertakan fungsi JSON search yang ingin diuji nanti. Kemudian file yang kedua yaitu test underscore data.py. Ini adalah data yang dicari oleh fungsi JSON search. File yang ketiga yaitu ada test JSON search.py. Ini adalah file yang akan saya buat untuk menguji fungsi JSON search di recursive JSON search.py.
Langkah pertama yaitu review file test data.py. Pertama masuk dulu ke directory labs, kemudian devnet src, kemudian unit test. Dan di terminal ketikkan perintah more unit test /testdata.py, atau kalau di terminal sudah masuk di directory unit test, langsung ketikkan saja more test_data.py. Untuk langsung ke langkah kedua yaitu membuat function JSON search yang nantinya akan dilakukan pengujian. Fungsi ini akan membutuhkan parameter input berupa key dan objek JSON yang akan mengembalikan list key yang cocok dengan pasangannya. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengimpor data pengujian terlebih dahulu, kemudian mencari data yang cocok variabel kunci dalam file test_data.py. Jika menemukan kecocokan, itu akan menambahkan data yang cocok ke daftar. Fungsi di akhir mencetak konten untuk daftar untuk variabel pertama, key 1 atau issue summary. Selanjutnya saya akan membuka file recursive JSON search.py yang ada di directory labs devnet src, kemudian unit test, dan membukanya di VS Code. Dan mengetikkan script seperti berikut. Dan merunningnya di terminal dengan perintah python 3 recursive JSON search.py. Langsung ke langkah 3 yaitu membuat beberapa unit test. Pertama, membuka file test.json search.py. Kemudian pada line pertama mengimport library dengan menuliskan import unit test. Kemudian di bawahnya
mengetikkan import function yang dites, yaitu recursive JSON search import, kemudian test data import, kemudian menambahkan kode untuk membuat kelas JSON search test ke dalam kode test JSON search.p seperti berikut kodenya. Saya akan menjelaskan ketiga metode yang digunakan untuk melakukan pengujian pada function search tersebut. Yang pertama ada test search found, yaitu key harus ditemukan dan return list-nya tidak boleh kosong. Function yang kedua yaitu test search not found, key tidak ditemukan, harus tidak ditemukan, dan kembaliannya harus kosong, empty list-nya kosong. Kemudian function yang ketiga yaitu test is a list, yaitu harus mengembalikan list-nya. Kemudian yang E menambahkan method unittest.main seperti berikut. Untuk langkah keempatnya yaitu menjalankan dan lihat hasilnya. A yaitu jalankan tes JSON search P dengan perintah Python 3 test JSON search.p. Untuk hasil runningnya yaitu di sini muncul file test search found main JSON search test, yaitu yang berarti yang dieksekusi yaitu method tadi yang pertama yaitu test search found. Key harus ditemukan dan return list-nya tidak boleh kosong. Kemudian selanjutnya yaitu menjalankan unit test dengan perintah verbose atau minv. Ketikkan di terminal Python 3 -m unit test minv test JSON search. Untuk selanjutnya yaitu langkah 5, yaitu menyelidiki dan memperbaiki kesalahan pertama dalam script recursive JSON search.p, yaitu dengan menambahkan def JSON search key input object. Kemudian menyimpan dan menjalankannya di terminal. Selanjutnya langkah ke-6 yaitu menjalankan tes kembali dan lihat jika masih ada yang error.
Ketikan di terminal Python 3 -m unit test JSON search. Langsung ke langkah ketujuh, yaitu menyelidiki dan memperbaiki kesalahan kedua dalam script recursive JSON search.p. Tinjau kembali kode recursive JSON search. Perhatikan bahwa red file sekarang menjadi variabel global. Setelah Anda memperbaikinya di langkah sebelumnya, ini berarti nilainya dipertahankan di beberapa pemanggilan fungsi dan search fungsi. Untuk mengatasinya, yaitu dengan membungkus fungsi JSON search dengan fungsi luar, lalu hapus fungsi JSON search yang sudah ada dan ganti dengan fungsi refactor, yaitu dengan menggantinya menjadi inner function. Kemudian menjalankan kembali dan sudah tidak ada error.
Sekian praktikum dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.